mau cerita. Ini kan lagi viral banget nih yang artis sama YouTuber yang katanya, terus artisnya bilang attitude-nya dijaga. Terus abis itu ada bapak-bapak yang nge-stitch, dia bilang, ya gue mah selama menjadi figuran kagak pernah itu gue disapa atau disenyumin sama artis-artis yang model-modelan begitu, karma kali ya gitu ya. Gue mau cerita kejadian di gue. Sampai kemarin temen gue bilang, Nes mirip nih kayaknya sama kejadian lu gitu. Jadi gini, mungkin seberapa dari lu orang udah pada tahu kalau gue itu dulu main iklan kan, gue bintang iklan. Walaupun gue sebenarnya bintang iklan bukan beneran cari duit dari bintang iklan, gue cuma iseng aja, gue cuma pengen tahu seberapa susah sih kayak jadi bintang iklan tuh. Jadi gue tuh bener-bener proses bintang iklan itu gue dari casting dan segala macam. Terus jadi kan selama gue casting, selama gue workshop zaman dulu gue jadi bintang iklan kan gue adalah ketemu-ketemu sama beberapa orang gitu lah ya. Sama beberapa orang yang talent juga, yang kita sama-sama casting juga gitu. Nah terus suatu ketika gue syuting nih. Gue syuting, cuman udah di posisi gue sekarang. Di posisi gue sebagai TikTok content creator. Nah jadi kan gue udah kagak pakai casting lagi. Gue udah requestan klien kan. Nah tapi di syutingan itu gue ada feature talent, ada supporting talent lain yang buat support gue. Terus jadi pas syuting itu gue udah ada nih riders gue apa, requestan gue apa, gue dikasih room sendiri, ruangan artis, ditulisnya kayak gitu kan. Nah gue kagak, maksudnya gue ngomong gini gue bukan berasa gue sok artis ya, kagak ya. Nah udah, tapi intinya ruangan gue itu udah dibedain sama ruang talent lain. Jadi gue ada ruangan sendiri, ditulisnya ruangan artis. Ya gue biasa aja udah sampai situ. Terus kan gue nggak tahu nih yang supporting talent gue, yang future talent gue tuh siapa-siapa aja tuh gue nggak tahu. Cuman di draftnya itu, di draft yang mereka punya itu udah ditulis tuh keluarga Agnes Jennifer. Jadi harusnya mereka udah tahu dong kalau misalnya kayak main talentnya tuh gue Agnes Jennifer gitu. Nah pas gue udah selesai make up, ini talent-talent yang lain tuh udah standby tuh di ruangan syutingnya, udah ada kamera segala macam, udah standby tinggal nungguin gue. Nah disitulah gue baru ngeliat siapa-siapa aja orang yang jadi supporting dan future talent gue. Terus ada satu orang nih, gue pernah ketemu dia beberapa kali di workshop. Jadi karena gue ngerasa gak enak gitu ya, maksud gue, aduh ntar dia merasa kayak terbebani gitu ya. Jadi karena gue pengen menghindari adanya rasa dia nggak enak, karena mungkin kan bisa aja dia mikir dong, kok si Agnes udah jadi main talent aja ya, maksudnya udah jadi content creator, sedangkan gue masih jadi supportingnya si Agnes gitu. Jadi gue pengen menghindari itu nih. Nah begitu gue duduk di tengah-tengah mereka, gue panggil, hai A, namanya si A nih. Aduh kagak cukup kayaknya. Intinya gue menyapa deh semua supporting talentnya ini, maksudnya gue ya biar kita tuh syutingnya enak gitu, kagak ada rasa kayak canggung, karena kan dulu kita senasib sepenanggungan gitu loh maksud gue. Lanjut part 2. Sumpah demi apapun nih, gue kagak sok ngartis, jadi justru malah gue pengen kita gue merangkul mereka gitu, biar kita sama-sama enak, syutingnya enak, dapet chemistry-nya cepat selesai gitu loh. Jadi kita ngerasa kayak nggak ada siapa lebih dari siapa gitu. Gue pengen kebersamaan aja, gue pengen kita tuh sama gitu loh semua. Karena tuh gue beberapa kali pernah workshop bareng dan casting bareng sama nih orang gitu loh. Terus pas gue duduk gue panggil, hai A gitu, how are you? Gue bilang gitu. Terus tahu kagak dia jawab gue gimana? Dia jawab gue gimana? Ini kita duduk dan terus di depan itu tuh udah ada kamera. Di depan itu tuh semua kamera, udah ada kru syuting pada ngeliatin pas gue nyapa. Lu tahu gak dia jawab gue apa? Dia jawab dengan mukanya, siapa ya? Siapa ya? Dalam hati gue ya, kalau misalnya pun lu kagak inget sama gue gitu ya, setidaknya hai aja balik gitu. Kenapa sih? Ngerti kagak sih kenapa lu mesti jawab gue siapa ya, sampai semua orang talent tuh pada nengok ngeliatin, padahal tuh mereka, gue bukannya beranggap dia harus kenal gue, kagak juga gitu loh. Cuman kan yang lain aja tuh tahu tuh, di briefingannya tuh udah ditulis keluarga Agnes Jennifer. Ya setidaknya kalau lu kagak tahu Agnes Jennifer itu siapa atau lu lupa sama gue, ya udah hai aja gitu. Kenapa lu mesti ngomong siapa ya gitu? Padahal gue berusaha menyapa dia itu buat mencairkan suasana, tapi gue yang terzolimi. Kadang susah ya, kadang tuh kalau kayak gitu tuh bingung. Di saat lu mau kagak sombong lu digituin, di saat lu mau sombong lu banyak yang benci. Jadi gue mesti bagaimana nih? Tapi lu gue ingetin kalau sampai ketemu lagi tempat satu syuting gitu ya, atau sampai gue syuting bareng sama lu, gue bilang sama tempat syutingnya,
Kagak mau gue kalau ada dia. Tapi padahal tuh talent-talent yang lain tuh kayak welcome, hai Ci Agnes gitu kan. Tapi gue juga gak berharap dia kenalin gue. Cuman at least kalau lu lupa sama gue pas gue sapa lu hai, ya lu hai juga aja kali. Gak usah lah lu. Siapa ya? Padahal niat gue baik. Gue gak mau dia kayak, dia merasa, anjir dulu kita senasib sepenanggungan. Tapi kenapa dia sekarang udah jadi requestan klien gitu. Serba salah punya hidup gitu. Terus pas dia ngomong gitu, lu tau gak gue jawabnya gimana? Oh iya, gue Agnes, dulu kita pernah workshop bareng. Gue cuma gituin doang. Terus udah, habis itu gue gak ngajak dia ngomong lagi. Gue ngomong aja sama yang lain gitu. Nih orang-orang pada nanya gue soal foto yang ini, yang Icis post. Ci, lu janjiannya sama Icis gitu kan? Gue kagak janjian, say. Gue tuh tidak pernah ketemu sama Icis sebelumnya di acara atau dimanapun tuh kagak pernah ketemu sama Icis. Jadi bagaimana gue bisa janjian sama Icis? Kagak janjian, gak sengaja ketemu di sono. Gue kasih lihat nih reka adegan. Kok agak-agak serem ya kata-katanya. Pokoknya gitu deh. Nih, jadi posisinya gue lagi duduk nonton konser sambil agak main HP gitu ya. Itu kan konsernya udah agak chaos tuh. Yang duduk-duduk di belakang gitu sempat maju semua ke depan. Jadi tuh yang dudukan, yang berdirian di depan itu tuh udah orang pada berdiri semua. Terus tiba-tiba pas gue lagi main HP, adalah kucuk-kucuk dateng. Loh, gimana sih nih, kagak kelihatan lagi muka gue yang cantik. Nih begini. Kucuk-kucuk. Ci Agnes ya? Dia datang pakai hijab, pakai masker. Ci Agnes ya? Gue jawab, iya. Terus dia bilang gini, aku Icis. Gue cuma bisa gini, hah? Soalnya kan kagak kedengeran nih suara suara musik itu masih kenceng. Terus dia akhirnya buka masker. Gue susah naik turun, jatuh dah tuh. Terus dia buka masker, dia bilang gini, aku Ria Ricis. Oh, gue bilang, oh iya Ricis. Gue langsung kayak gitu. Ribet reka adegannya. Terus habis itu dia bilang, Ci, aku boleh foto gak sama Cici? Aku ngefans sama Cici. Terus gue bilang, ya Cis mau juga. Gue auto langsung bales, ya Cis mau juga aku yang foto sama kamu. Kebalik atuh mah, pengen gue toyor rasanya tuh anak. Soalnya temen gue pada ketawain gue semua. Terus dia minta tolong kayaknya asistennya atau siapa tuh fotoin. Tolong dong fotoin, dia bilang gitu kan. Terus udah gitu dia nanya dulu ke gue, Ci boleh peluk gak aku? Boleh. Akhirnya tuh foto dah tuh berpelukan kayak begitu. Jadilah foto yang tadi. Nah akhirnya jadilah foto ini. Ini foto pakai HP-nya si Icis. Gue juga foto pakai HP gue, tapi jadinya kayak begini nih. Nah ini yang foto pakai HP gue jadinya biru, karena semua lampunya lagi berubah warna biru. Jadi begini. Karena biru, akhirnya pas itu udah selesai konsernya, kita foto lagi rame-rame. Nah yang foto rame-rame kayak begini, bagus ya. Cewek-cewek soleha dan solatip. Udah begitu aja guys ceritanya. Gue kagak janjian, kagak sengaja ketemu. Kemarin itu juga banyak artis-artis di sono gitu yang gak sengaja kita akhirnya pada ketemu di sono. Terus emang dasarnya tuh anak aslinya agak-agak kayak gue juga, petakilan gitu kan ya. Terus dia di depan tuh, di deket pagar dia teriak-teriak, mak gitu, pakai lambai tangan. Dalam hati gue laporin lu ke laki ini gitu. Cande, kagak apa-apa ya kan, cuma dada doang.